Alhamdulillah siang hari ini sehat dan semangat. Alhamdulillah juga ya Pak. Nah, Pak Hasan, 3 hari yang lalu saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Hasan kalau saya mendapatkan tugas untuk supervisi di kelasnya Bapak nih. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Pak. Yang pertama yaitu pra-observasi atau pra-supervisi. Kemudian yang kedua adalah observasinya, yaitu saat di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi ya Pak, yang dimana kita sama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Hasan untuk melaksanakan supervisi tersebut, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Hasan nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga meningkatkan kemampuan Pak Hasan dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Pak Hasan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan pada siang hari ini ya Pak Hasan ya, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, harapan Pak Hasan dari pertemuan siang hari ini berdiskusi tentang persiapan observasi apa saja Pak? Baik Bu Nana, yang pertama saya senang sekali bahwa saya diajak untuk diskusi. Saya senang sekali bekerja sama dengan Bu Nana. Saya juga senang disupervisi karena itu akan meningkatkan daripada kompetensi saya untuk memproses pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti. Ya, baik Pak. Tujuan kita siang hari ini itu berdiskusi terkait persiapannya Pak Hasan dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh tahu nih ya Pak Hasan, nantinya saat kegiatan observasi di dalam kelas, Pak Hasan akan menyampaikan materi apa? Ya. Tentang materi yang saya sampaikan itu terkait dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Adapun untuk kelas 4 yang saya ajar itu nanti hanya memenuhi beberapa Asmaul Husna, yaitu 5. Di antaranya satu yaitu Al-Malik, terus ada Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Mu'min, dan As-Salam. Nah, itu yang akan saya sampaikan kepada peserta didik kelas 4. Nah, untuk tadi itu kan materinya ya Pak. Tentunya di dalam pembelajaran jenengan itu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Nah, tujuan pembelajaran dengan materi Asmaul Husna 99 tersebut yang diambil hanya 5 untuk peserta didik kelas 4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai jenengan itu apa? Untuk fase kelas 4 itu tujuan pembelajaran ada beberapa, di antaranya yaitu siswa mengetahui jenis-jenis Asmaul Husna dan artinya. Kemudian langkah yang kedua setelah mengetahui dan mengerti arti Asmaul Husna, yaitu siswa membuat proyek. Untuk proyek yaitu membuat poster. Kemudian daripada poster itu setelah jadi, dari 5 kelompok itu nanti mempresentasikan satu kelompok. Dan setelah jadi posternya disuruh untuk maju ke depan. Demikian. Iya, berarti presentasi ya Pak, presentasi ke depan, kemudian siswa nanti juga menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Nah, ya, mengembangkan kepercayaan diri peserta didik. Oke, luar biasa ya Pak. Nah, nantinya pada tujuan pembelajaran apa? Tadi kan ada tujuan pembelajaran mengetahui jenis-jenis Asmaul Husna, kemudian proyeknya adalah pembuatan poster tentang Asmaul Husna. Areanya yang ingin dikembangkan itu yang bagaimana Pak? Jadi untuk perkembangan daripada pembelajaran itu, yang pertama
siswa membaca atau kita sekarang ini istilah dengan literasi. Selain itu juga terus mengembangkan lingkungan di kelas. Nah, dari itu kita memfasilitasi murid agar siswa itu ketika belajar itu merasa nyaman dan aman dengan memandu proses belajar, pendampingan secara efektif. Dan saya juga ingin mengembangkan kolaborasi di mana pembelajaran itu bukan hanya saya sendiri, tapi saya lakukan dengan teman sejarah saya, dengan guru olahraga, dengan guru kelas dan yang lain juga. Para sekolah juga saya ikut sertakan. Jadi memang itu nanti ke depan untuk pembelajaran itu semua aspek tenaga sekolah itu saya libatkan. Luar biasa ya Pak, berarti stakeholdernya, kolaborasinya itu semua pemangku kepentingan di sekolah ya Pak. Jadi tadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya, sebagai contoh untuk supaya murid juga mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian tadi juga menyebutkan lingkungan yang memfasilitasi murid belajar, memandu atau membimbing proses pembelajaran supaya anak itu nyaman saat melakukan kolaborasi, saling berdiskusi dengan yang lainnya. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, dalam melakukan proses-proses tersebut atau area pengembangan yang ingin dicapai nih Pak, persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum supervisi nantinya? Untuk persiapan pembelajaran yang saya lakukan seperti halnya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru pada umumnya, tentunya saya sudah menyiapkan modul atau RPP yang sudah menjadi bahan untuk pembelajaran, yang mana modul itu yang berdiferensi dan juga mencantumkan kompetensi sosial, emosional, serta budaya positif. Selain modul ajar, juga saya menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya buat di dalam setiap kelompok. Yang tadi saya sebutkan ada 5 kelompok. Kemudian di situ nanti ada perbedaan, di mana kelompok satu sama kelompok lain itu akan saya kasih tugas-tugas yang berbeda, sehingga mereka nanti jadi mandiri, tidak monoton atau tidak sama dengan yang lain. Jadi untuk perbedaan itu, diferensi itu nanti satu sama lain saling mengkritisi dan untuk pembelajaran ke depan. Iya, jadi luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah tadi sudah ada asesmennya juga, kemudian LKPD-nya juga, menyiapkan RPP-nya juga, kemudian ada berapa kelompok juga, tadi juga RPP-nya juga sudah berdiferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional, kemudian ada juga budaya positifnya. Luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak Hasan gunakan untuk pembelajaran nantinya? Oke. Jadi untuk pembelajaran Asmaul Husna yang saya terapkan, saya menggunakan strategi yaitu dengan mencoba untuk berdiferensi, karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada minatnya auditory, kemudian visual dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang beda-beda. Misalnya secara visual, mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditory ini saya memberikan video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu saya sudah siapkan sebelumnya, dan kemudian mereka mengamati tentang Asmaul Husna, kemudian menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan kelompok kinestetik itu
karena mereka memang aktif di luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung. Jadi tidak hanya melihat tapi langsung praktek. Ya, tadi ada juga proyeknya ya Pak Iya. ya, membuat poster, jadi langsung praktek membuat poster gitu ya. Baik Bapak. Nah, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan serta strategi dari Pak Hasan yang sudah disampaikan, nah kapan ini Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Jadi dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin hari besok saya akan melakukan pembelajaran itu. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi besok Iya. saya akan datang ke kelas 4 Iya, dalam siap, mata siap. pelajaran pendidikan agama Iya. Islam. Kemudian materinya Asmaul Husna tadi ya disebutkan Betul. hanya 5 saja. Iya. Nantinya kemudian saya akan melakukan percakapan lagi kepada jenengan setelah kegiatan supervisi observasi. Nanti ada pasca observasi mengajar praktek. Sebelum kita akhiri ya Pak, kira-kira Bapak dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Saya dari pembicaraan ini saya mendapat gambaran yang banyak sekali untuk saya pelajari. Dari gambaran yang pelajaran saya besok untuk saya praktekkan seperti model, kemudian strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok nanti itu memang hal seperti ini harus dilakukan supaya lancar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang berdiskusi dengan Sama-sama. saya di pra-observasi ini. Sama-sama. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kemarin Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Semua Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah, dari 99 itu pada kelas 4 ini hanya akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Di antaranya yaitu ada Asmaul Husna Al-Qudus, kemudian Al-Aziz, Al-Mu'min, As-Salam, kemudian yang satu lagi siapa? Al-Malik. Baik. Nah, apa sih, kenapa sih kalian itu harus belajar Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna? Ya, kalian hikmah daripada atau kemuliaan mempelajari Asmaul Husna adalah salah satunya ketika kalian berdoa terus kemudian membaca Asmaul Husna, maka insya Allah doa kalian akan dikabulkan. Kemudian kalau kalian tahu tentang sifat-sifat Allah yang jumlahnya 99, contoh Al-Qudus, nanti kita pelajari itu bahwa Allah Maha Suci. Oh, ternyata Allah Maha Suci itu Allah menyukai orang-orang yang suka kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu bentuknya macam-macam. Ada kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan hati. Nah, itu nanti yang kita pelajari agar kalian nanti di kehidupan sehari-hari tambah semangat untuk beribadah dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang Asmaul Husna, maka Pak Guru akan menjelaskan supaya anak-anak lebih tahu dan mengingat tentang Asmaul Husna.
Husna. Yang pertama yaitu Al-Qudus. Bapak anak-anak kalian sudah melihat tadi di video pembelajaran tentang Al-Qudus, Asmaul Husna Al-Qudus. Siapa yang tahu arti dari Al-Qudus? Ingat ya tadi? Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci itu maksudnya apa? Kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, di sini Allah punya sifat Al-Qudus atau Allah Maha Suci itu maksudnya bahwa Allah itu mencintai, Allah menyenangi, menyukai orang-orang yang cinta kebersihan. Maka dari itu kalian harus menerapkan kebersihan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kehidupan sehari-hari dalam kebersihan. Kebersihan itu ada 3: kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan hati. Sekarang kebersihan badan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membersihkan badan? Dengan mandi, kemudian apalagi cuci tangan, ya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu salah satunya kebersihan badan. Kemudian kebersihan lagi yang kita pakai itu apa? Pakaian. Kebersihan pakaian. Ada lagi kebersihan apa lagi? Tentang lingkungan. Kalau lingkungan itu di sekolah yang kita bersihkan harus apa saja? Kalau di sekolah yang kita bersihkan, kita piket. Hari ini kita piket. Yang dibersihkan itu apa saja? Yang di sekolahan, ruangan, kelas, halaman, kelas, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian lingkungan keluarga atau rumah. Kalau di rumah kalian yang harus dibersihkan apa saja? Contohnya di rumah kalian bersihkan apa? Hah? Apa? Yang keras. Halaman rumah. Terus apalagi yang habis makan yang dibersihkan apa? Mencuci tangan, mencuci piring, kemudian membersihkan kamar, tidur sebelum dan sesudah tidur. Nah, itu anak. Terus dikasih warna lain. Nah, dipadukan dengan warna lain supaya lebih indah.
berwarna kan ada berapa warna? Hijiku hibi, hijiku bibi, hiu. Kita mulai presentasi dari kelompok 1, yaitu Al-Qudus. Silakan dimulai. Saya dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Ma'ruf. Nama saya Zeo Farah Kinerja Kamindua. Nama saya Firman Dede. Nama saya Muhammad Nisa Putra. Kami harus artinya Allah yang Maha Suci. Nama ini menunjukkan sifat kesucian Allah dari segala macam kekurangan, kesalahan dan cacat. Allah adalah sumber segala kesucian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Baik, Pak Guru sangat terima kasih. Untuk itu, hari ini kita bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan daripada Asmaul Husna. Nah, kemudian pembelajaran pada kesempatan ini kita sudahi. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Esa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Pak Hasan kemarin sudah dalam pembelajaran sudah saya observasi ya Pak. Kemudian juga kita akan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Pasca observasi di sini kemarin itu saat sebelum observasi kelas itu kan dengan menyebutkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami Asmaul Husna terutama pada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengamalkan Asmaul Husna, dan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan Asmaul Husna tersebut yang kaya. Nah, menurut Bapak selama pembelajaran kemarin ada kekurangan atau kelebihan pembelajaran yang Bapak lakukan? Gini, dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan kan masih memakai metode lama, yaitu dengan ceramah. Itu memang untuk yang mereka nyaman itu begini. Tapi untuk moodnya sendiri itu mungkin 1-2 kali pertemuan
Jadi lama-lamaan merasa bosan. Jadi artinya dia merasa tidak diajak untuk interaksi, sehingga mereka itu cenderung jenuh dan ngantuk. Kemudian yang tidak ngantuk biasanya bikin ulah lah. Kemudian itu untuk kelemahan tidak berjalan. Kemudian saya mau belajar lagi, saya mencoba untuk menerapkan metode match. Kemudian yang mana metode itu kan bertujuan untuk gimana siswa itu harus yang pertama berinteraksi, kemudian yang kedua berpikir dengan cepat. Karena match metode itu kan kita menggunakan kartu, yang mana kartu itu ditulis dan contoh asmaul husna, di situ terus al alim, itu al alim terus artinya nanti yang lain juga membawa arti itu dari kata al alim contoh. Jadi dia ada interaksi antara teman sama teman, sehingga untuk termotivasi untuk belajar membaca. Kalau dia tidak membaca berarti yang dia malu sama temannya sendiri. Kalau yang dulu itu kan pakai ramah, jadi tidak ada interaksi sama teman dan sama guru. Sehingga dalam metode itu saya terapkan mula antara pertama-tama itu memang belum terkondisi, sehingga antara murid sama temannya sendiri itu belum terkondisi. Karena apa? Mereka belum tahu persis arti, tapi saya coba terus sehingga nanti ada kepahaman saya sudah dulu, oh ini maksudnya gini. Setelah saya kasih pengertian, akhirnya murid itu memberi feedback kepada temannya lagi, oh ternyata begini maksudnya, maksudnya begini, sehingga dia merasa oh ternyata bisa mengasih pengertian kepada teman saya. Dia dia membaca lagi, terus bertanya lagi pada pak gurunya, itu yang saya terapkan. Sehingga terus ini nanti yang depan saya akan menerapkan lagi kepada kelas yang lain. Jadi Pak Hasan pertama kali menggunakan metode Jerman karena memang itu menguntungkan bagi Pak ya. Tapi kurang adanya interaksi komunikasi dari siswa. Kemudian Pak Hasan menerapkan metode atau strategi match ya Pak, di mana membuat siswa itu menjadi aktif ya. Nah, saat kemarin itu hebatan dari penerapan metode match itu apa? Yang pertama memang yang pertama itu tempat, dimana tempat itu kalau ceramah kan biasa, jadi kalau main seperti harus pakai kelompok. Nah, pembentukan kelompok itu harus memerlukan pertama waktu itu harus kita pilih strategi, sehingga nanti pembelajaran itu tidak kurang, tidak menikmati daripada isi dari pembelajaran itu. Nah, setelah saya belajar juga, ternyata untuk pembuatan kelompok atau tempat kelompok itu jadi cara begini, harus dipersiapkan dulu lebih baik, alangkah lebih baik sebelum belajar dimulai. Kemudian itu saya terapkan, ternyata ada banyak juga ketika saya libatkan siswa itu sendiri, sehingga oh ternyata saya bikin kelompok gini langkah-langkah. Tapi saya sendiri ya pakai yang sebelum pembelajaran dan ketika mulai pembelajaran itu, sehingga setelah kelompok itu terbentuk, saya sudah ternyata kekurangannya di sini. Ketika saya melakukan sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran itu ada negatif dan positif. Di situ saya mulai belajar ternyata kalau kelas tinggi itu boleh diingat, kalau kelas rendah memang harus misalnya kita siapkan dulu. Jadi untuk pendekatan tadi memang lokasi kelas, kondisi kelas sama manajemen waktunya ya Pak, karena memakan waktu dalam membentuk video tersebut. Kemudian dari hambatan tersebut, menurut Pak Hasan nih rencana aksinya apa?
dalam untuk mengatasi hambatan dari tadi menyebutkan tentang kondisi kelasnya yang mungkin kurang luas ya Pak, dengan jumlah muridnya yang terlalu banyak serta manajemen waktunya untuk membentuk kelompok serta kelas rendah yang tidak bisa diterapkan metode tersebut. Rencana aksinya bagaimana? Rencana aksi yang ingin saya terapkan itu dengan berdifferensi, kemudian berkolaborasi dengan guru Jawa. Jadi saya kan guru mapel, nanti kerjasama dengan guru yang lain atau yang olahraga atau di kelas. Jadi untuk membutuhkan setting tempat itu tidak memakan waktu. Karena selain itu juga guru kelas mungkin lebih memahami anak juga ya Pak. Jadi memang kondisi kelasnya sudah harus ditata dengan bentuknya bagaimana gitu ya Pak ya. Nah kalau tadi kan sudah bahasan mengutarakan tentang rencana sisi bahasan ya Pak. Setelah rencana tersebut dengan pendekatan diferensiasi terus kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kapan akan dilakukan pembelajaran yang memang berpusat pada siswa, akan berdiferensiasi, kemudian kapan juga bahasan akan meminta mungkin bantuan ya Pak atau berkolaborasi dengan rekan sejawat di sini. Kebetulan ini ya, dari besok itu kelas tinggi, kelas 6 saya akan mencoba menerapkan sistem itu, hingga nanti saya akan berkolaborasi dengan guru kelas tersebut. Hingga saya tahu biasanya kalau memang guru mapel itu kan untuk interaksi sama siswa itu kurang. Jadi kalau guru kelas itu kan tiap hari, jadi kita tahu karakter anak itu ya bagaimana. Jadi nanti kita tempatkan, kita kelompokkan pada siapa, nanti kita agresinya gitu. Jadi kita komunikasi dulu sama guru kelas. Berarti kan kolaborasi guru dengan Cepatnya ya Pak dilakukan. Besok ada jadwal di kelas 6 untuk penerapannya. Nah kalau menurut Pak Hasan ya, dalam penerapan pembelajaran pendekatan dalam berdiferensiasi kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, skala keberhasilan dalam pembelajaran dari angka 1 sampai angka 10 menurut Pak Hasan itu di angka berapa? Saya kira setelah sistem itu dilakukan itu signifikan, naik signifikan, hampir 75% itu ada kenaikan. Sehingga contoh dari dalam literasi anak itu sendiri, ketika anak itu diberi dengan metode ceramah, itu anak hanya mendengar. Tapi ketika kita pakai metode tadi, ketika temannya bisa atau memberi pertanyaan, dia akan mencari, membaca, itu akan diterapkan. Itu perubahan yang terjadi. Oh gitu ya, berarti signifikan ya Pak ya. Bagus sekali sudah menerapkan pendekatan diferensiasi, kemudian mengatasi masalah yang ada dalam pembelajaran yang tersebut. Nah, perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi atau obrolan seperti ini, perasaan Bapak bagaimana? Pesannya yang pertama memang senang sekali karena hal seperti ini, semacam ini baru dilakukan karena untuk membantu saya belajar dan belajar lagi mencari kawan saya dan belajar lagi untuk menambah wawasan saya dan membaca sehingga nanti itu lebih baik. Jadi dalam kegiatan ini ya Pak ya, tadi kita sudah melakukan obrolan atau diskusi sesuai dengan program kita, serta kita akan melakukan perjalanan pasca observasi ya Pak. Tadi yang kita diskusikan itu sudah sesuai dengan apa yang saya amati ya Pak dalam pembelajaran Bapak, yaitu yang pertama memang saat saya di kelas Bapak menggunakan metode atau strategi PKBM. Memang ada anak yang ada anak itu aktif sekali, tapi belum adanya komunikasi ketiga. Jadi hanya
kebutuhannya sehingga ruang kelasnya kurang, terus manajemen waktunya kebutuhan keuangan, apalagi di kelas rendah itu memang nanti kalau tidak sama temannya menangis ya Pak ya. Kemarin saya sudah memperhatikan hal tersebut ya Pak. Untuk skala bakat tadi 75 yang akan dilakukan signifikan, kemudian Bapak juga akan menerapkan inovasi pembelajaran yang baru ya Pak. Itu sangat bagus sekali Pak. Nah, kegiatan kelas observasi kelas ini pada topik percakapannya yang tadi memang meningkatkan pembelajaran pada siswa. Rencana tindak lanjut Bapak setelah kita melakukan diskusi ini apa ya? Tidak lanjut, tentunya itu akan terrealisasi kalau kita cepat melakukan itu. Tapi memang harus ada kerjasama antara guru atau sendiri, contohnya guru olahraga sama guru kelas. Itu nanti saya akan lakukan. Bagaimana cara untuk contoh untuk guru olahraga? Nanti saya ikut libatkan di mana di situ ada terlibat dalam pembelajaran olahraga itu sendiri. Dia akan saya masukkan tentang kesehatan, terus kemudian masalah makanan, nutrisi makanan dan apa yang disampaikan di sini saya akan masukkan di olahraga. Kemudian untuk yang berkaitan terkait dengan karakter siswa, kemudian ruangan sendiri, terus untuk siswa-siswa yang perlu ditangani lebih lanjut itu yang bagaimana yang akan dilakukan kolaborasi dengan tadi ada kegiatan kemudian makanan yang Pak kegiatan misalnya kalau dengan pembelajaran